Bayangkan jika seorang gadis sederhana, hanya seorang OB di sebuah kantor besar, tiba-tiba berbicara bahasa asing yang tidak semua orang pahami. Saat semua orang terperangah, terbongkarlah sebuah rahasia besar yang mengguncang hati banyak orang. Sebelum lanjut, mari kita doakan semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki dan kemuliaan datang hanya dari Allah. Jangan lupa untuk dukung kisah ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Gedung itu berdiri menjulang di tengah kota, bagaikan istana kaca yang memantulkan cahaya mentari pagi. Orang-orang yang keluar masuk di dalamnya bukanlah sembarang orang. Jas rapi, sepatu mengkilap, tas kerja bermerek. Mereka adalah pekerja-pekerja muda penuh ambisi yang menaruh harapan hidupnya di bawah naungan perusahaan raksasa milik seorang milioner muda bernama Arkan. Arkan dikenal dingin, disiplin, dan nyaris tak pernah menoleh pada hal-hal kecil di sekelilingnya. Bagi banyak orang, ia simbol kesuksesan, harta berlimpah, kecerdasan bisnis yang brilian, serta wibawa yang membuat siapapun segan. Namun di balik segala kemewahan itu, ada satu sosok yang justru selalu terlewatkan oleh pandangan mata. Salma, gadis OB yang tiap pagi datang paling awal dan pulang paling akhir. Salma bekerja dengan langkah ringan, menyapu lantai marmer yang licin, menata kursi rapat yang semalam penuh dengan gelas kopi dan kertas berserakan, juga memastikan meja-meja para eksekutif berkilau sebelum matahari terlalu tinggi. Ia tak pernah banyak bicara. Jika ditanya, jawabannya singkat. Jika dipuji, ia hanya tersenyum lalu menunduk. Dalam kesederhanaannya, Salma justru membawa ketenangan, seakan pekerjaannya bukan beban, melainkan ibadah yang ia jaga. Bagi sebagian orang di kantor, keberadaan Salma dianggap biasa saja, bahkan kadang tidak dianggap. Beberapa karyawan pernah menyepelekan pekerjaannya, memberi perintah seenaknya, atau bahkan melontarkan kata-kata merendahkan. Namun Salma jarang menunjukkan raut kecewa. Wajahnya tetap tenang, seperti ada sesuatu di balik tatapan matanya yang jernih. Di ruang lobi, lampu kristal berkilau, menebarkan cahaya megah. Di sanalah Arkan sering melintas dengan langkah cepat, dikelilingi asistennya yang sibuk membawa berkas. Hari itu pun sama. Arkan berjalan menuju lift dengan ekspresi serius, tak memperhatikan apapun di sekitarnya. Tapi jika saja ia berhenti sejenak, mungkin ia akan melihat bagaimana Salma dengan sabar menghapus noda kecil di lantai, memastikan tak ada yang tergelincir, atau bagaimana ia menahan kantuk setelah lembur semalaman hanya untuk melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis. Kehidupan Salma di kantor besar itu bagai dua dunia yang berseberangan. Di satu sisi, gedung yang mewah dan penuh orang-orang yang mengejar prestise. Di sisi lain, dirinya yang hadir hanya dengan seragam sederhana, gaji pas-pasan, dan tekad untuk bertahan hidup. Namun di dalam hati, ia membawa keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah, dan tugas manusia hanyalah berusaha dengan penuh ikhlas. Beberapa rekan pernah diam-diam memperhatikan Salma. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang gadis muda yang jelas hidupnya serba terbatas tetap bisa bersikap tenang tanpa iri melihat kemewahan di sekitarnya? Di saat karyawan lain sibuk membicarakan liburan ke luar negeri atau gadget terbaru, Salma hanya diam sambil menunduk, menahan rasa letihnya. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kesederhanaannya. Pagi itu, hujan tipis membasahi kaca gedung. Dari lantai 30, tampak pemandangan kota yang berkabut. Para eksekutif sibuk menyiapkan presentasi penting untuk rapat besar bersama Arkan. Suasana tegang terasa di setiap sudut ruangan. Namun di antara semua itu, ada suara langkah ringan. Salma masuk, membawa pel dengan ember kecil. Ia menghindari pandangan orang-orang yang mungkin menganggap kehadirannya mengganggu. Padahal tanpa kerja kerasnya, rapat yang megah itu takkan berjalan dengan nyaman. Ada momen kecil yang nyaris luput dari perhatian. Saat salah seorang staf menjatuhkan pulpen mahal ke lantai, Salma cepat membungkuk mengambilkannya. Staf itu sempat terdiam sejenak, melihat tatapan mata Salma yang teduh. Ada sesuatu yang aneh, seolah sorot mata itu menyimpan rahasia besar yang tak selaras dengan seragam OB yang dikenakannya. Namun staf itu buru-buru berpaling, mengira hanya halusinasi. Hari-hari di kantor megah itu terus berjalan,
Tapi di balik rutinitas yang sama, sebuah peristiwa besar perlahan disiapkan oleh takdir. Tidak ada yang menyangka, gadis sederhana yang dianggap tak berarti itulah yang kelak akan mengguncang keyakinan mereka. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang masih menyelinap masuk melalui celah kaca gedung tinggi. Karyawan bergegas masuk, membawa payung yang masih menetes, menyalakan komputer dengan wajah serius, dan bersiap menghadapi agenda rapat besar yang dijadwalkan Arkan sendiri. Semua orang tahu, hari dengan rapat bersama sang milioner adalah hari penuh tekanan. Salma, seperti biasa, tiba lebih awal. Ia menata ruang rapat besar di lantai teratas, memastikan kursi-kursi kulit berjejer rapi, air minum tertata sejajar, dan meja panjang itu mengkilap tanpa noda sedikit pun. Tak ada yang memperhatikan kerja sunyinya. Namun tanpa itu semua, ruangan megah itu takkan memiliki wibawa yang selalu dipamerkan perusahaan di hadapan tamu asing. Ketika jam menunjukkan pukul 9, sebuah rombongan tiba di lobi. Mereka bukanlah karyawan biasa. Beberapa wajah asing tampak di antara mereka. Ekspatriat dari Jerman yang diundang untuk menjalin kerjasama baru. Pakaian mereka rapi, bahasa tubuh percaya diri, dan logat asing terdengar jelas di udara. Para staf sibuk menyambut dengan bahasa Inggris seadanya, berusaha terdengar profesional meski gugup. Di tengah suasana itu, salah seorang ekspatriat tampak kebingungan mencari arah. Ia terpisah dari rombongan karena ingin menuju ruang istirahat. Karyawan lain tampak panik. Tidak ada yang benar-benar menguasai bahasa Jerman untuk berkomunikasi langsung. Mereka hanya mencoba dengan bahasa Inggris, tapi pria itu tampak kurang paham. Situasi jadi canggung, beberapa staf hanya saling melirik, tak tahu harus bagaimana. Salma kebetulan lewat membawa troli kecil berisi perlengkapan kebersihan. Ia melihat pria asing itu berdiri di koridor dengan wajah bingung. Awalnya ia hanya ingin berjalan cepat dan berlalu. Seperti biasanya ia menjaga jarak dari hiruk-pikuk. Namun pria itu tiba-tiba menoleh padanya, menyebutkan sesuatu dengan bahasa Jerman yang cepat. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Yang tak pernah diduga, Salma berhenti, meletakkan troli di samping dinding, lalu menjawab dengan tenang, juga dalam bahasa Jerman. Ucapannya fasih, intonasinya jelas, tanpa ragu sedikit pun. Kalimat demi kalimat meluncur begitu lancar dari bibirnya. Sejenak suasana kantor itu membeku. Karyawan yang tadinya gelisah kini menatap Salma dengan mata terbelalak. OB yang selama ini dipandang rendah, tiba-tiba berbicara dengan keahlian yang tidak pernah mereka bayangkan. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Itu tadi, bahasa Jerman, kan? Mana mungkin dia bisa? Aku tidak salah dengar. Pria asing itu tampak lega, bahkan tersenyum lebar mendengar jawaban Salma. Mereka berbicara beberapa kalimat, saling mengangguk. Lalu pria itu berpamitan dengan wajah penuh rasa terima kasih. Salma pun menunduk sopan, lalu kembali meraih trolinya, hendak melanjutkan pekerjaannya seakan tak terjadi apa-apa. Namun bagi yang melihatnya, peristiwa itu terlalu mencengangkan untuk diabaikan. Seorang staf muda bahkan tak bisa menahan diri dan berbisik keras. Salma, kamu bisa bahasa Jerman? Salma terdiam sebentar. Lalu hanya tersenyum tipis tanpa memberi penjelasan. Ia bergegas pergi, meninggalkan tanda tanya yang semakin membesar di kepala semua orang. Di ruangan lain, kabar itu langsung menyebar seperti api yang menjilat kertas kering. Dalam hitungan menit, hampir semua karyawan tahu bahwa OB sederhana yang selama ini dipandang sebelah mata ternyata mampu berbicara bahasa asing dengan sangat lancar. Desas-desus beredar. Ada yang bilang Salma mungkin keturunan keluarga terpandang. Ada yang menuduhnya menyamar, bahkan ada yang berani bersuara sinis bahwa semua itu hanya kebetulan atau sekadar trik. Namun fakta di lapangan terlalu jelas untuk disangkal. Tidak mungkin seseorang yang tak pernah bersekolah tinggi tiba-tiba bisa menguasai bahasa sekelas Jerman dengan lancar. Ada sesuatu di balik itu semua, sesuatu yang membuat rasa penasaran kian membara. Arkan sendiri mendengar kabar itu melalui asistennya. Awalnya ia tidak terlalu peduli. Baginya, urusan karyawan level bawah bukanlah sesuatu yang harus menyita waktu. Tetapi nada serius dalam laporan asistennya membuat alisnya terangkat.
"OB, kita berbicara bahasa Jerman di depan tamu asing," ucap asistennya. Arkan terdiam, lalu berkata singkat, "Pastikan aku melihatnya sendiri." Disinilah benih pertemuan tak terduga mulai ditanam. Arkan yang biasanya acuh, kini memiliki alasan untuk menaruh perhatian pada sosok yang selama ini ia abaikan. Salma sendiri tetap berjalan dalam kesederhanaannya, tanpa tahu bahwa setiap langkah kecilnya kini sedang diawasi, ditimbang, dan akan mengubah arah hidupnya. Koridor megah itu kembali sunyi, namun gema percakapan singkat dalam bahasa Jerman tadi masih terasa menggantung di udara. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya momen kecil. Tapi bagi mereka yang peka, itu pertanda awal dari sebuah rahasia besar yang siap terungkap. Sejak pagi itu, suasana kantor berubah drastis. Jika sebelumnya Salma hanyalah bayangan yang berlalu tanpa diperhatikan, kini hampir setiap langkahnya diikuti tatapan penuh tanda tanya. Gadis yang biasanya dipandang sebelah mata kini menjadi pusat bisik-bisik. Seakan seluruh gedung tinggi itu menyimpan rahasia yang hanya menunggu waktu untuk pecah. Di ruang pantry, dua karyawan berbisik dengan suara ditahan. "Kamu lihat sendiri tadi pagi? Itu jelas bahasa Jerman, bukan?" "Iya. Aku juga dengar." "Fasih sekali. Tapi bagaimana mungkin? Bukannya dia cuma OB?" Suara mereka penuh heran, tapi juga mengandung nada sinis. Ada rasa tidak percaya yang bercampur dengan kecemburuan. Kabar tentang Salma menyebar lebih cepat daripada memo resmi perusahaan. Dari lantai ke lantai, nama gadis itu disebut dengan nada berbeda-beda. Ada yang kagum, ada yang curiga, ada pula yang terang-terangan merasa tersaingi. Bahkan beberapa manajer yang biasa tak pernah menghiraukan staf kebersihan kini diam-diam memperhatikan gerak-geriknya. Salma sendiri berusaha tetap tenang. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, mengepel lantai, merapikan kursi, menyiapkan minuman di ruang rapat. Namun di balik ketenangannya, ia bisa merasakan hawa berbeda yang menusuk punggungnya. Tatapan orang-orang kini bukan sekadar acuh, melainkan penuh perhitungan, seolah-olah mereka sedang menilai dirinya dari sudut yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa karyawan mulai melontarkan pertanyaan langsung. Ada yang berlagak ramah, padahal nada suaranya penuh sindiran. "Salma, kamu belajar bahasa Jerman di mana? Jangan-jangan dulu sekolah di luar negeri, ya?" Pertanyaan itu dilemparkan di depan banyak orang, membuat suasana mendadak hening. Salma hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Pernah belajar sedikit." Jawaban itu bukannya meredakan rasa penasaran, justru menambah bara spekulasi. Tak lama, muncul gosip lain. Mungkin dia bukan sekadar OB. Bisa saja dia sengaja menyamar untuk menyusup ke perusahaan ini. Lihat saja, bahasa asingnya terlalu lancar. Ada pula yang berkata, kalau benar dia pintar, kenapa jadi OB? Jangan-jangan ada maksud lain. Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, semakin lama semakin liar, seperti api kecil yang dikipasi angin hingga menjilat kemana-mana. Di sisi lain, ada pula segelintir yang diam-diam merasa kagum. Mereka melihat Salma sebagai sosok misterius yang menyimpan keistimewaan. Namun kekaguman itu tenggelam dalam gelombang iri hati dan ketakutan yang lebih dominan. Sebab dalam dunia yang penuh gengsi itu, sulit bagi orang menerima bahwa seorang gadis sederhana bisa memiliki kemampuan melebihi mereka. Salma mulai merasakan beban berat dari pandangan sekitar. Ia bukan lagi gadis tak terlihat. Kini ia seakan berada di bawah sorot lampu yang menelanjangi setiap geraknya. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih, menguatkan diri bahwa semua ini hanyalah ujian. Ia yakin Allah Maha Tahu isi hati hambanya, dan tidak ada rahasia yang tidak akan terungkap pada waktunya. Namun keyakinan itu tidak serta-merta membuat langkahnya ringan, karena fitnah dan curiga seringkali lebih menyakitkan daripada hinaan terang-terangan. Puncak kegelisahan muncul ketika seorang supervisor memanggilnya ke ruang kerja. Dengan nada tajam, ia bertanya, "Salma, kamu harus jujur. Siapa sebenarnya dirimu? Dari mana kamu bisa bahasa asing seperti itu?" Salma menunduk, mencoba menahan getar di dadanya. "Saya hanya pernah belajar dari pengalaman, Pak. Tidak lebih." Supervisor itu menatapnya lekat,
Tidak puas dengan jawaban sederhana itu, ia menghela napas panjang, lalu melepaskannya pergi. Tapi tatapan curiganya tetap menusuk hingga Salma keluar ruangan. Suasana kantor menjadi seperti medan perang tak terlihat. Di satu sisi, rasa ingin tahu semakin membesar. Di sisi lain, rasa iri, takut, dan was-was mulai menumbuhkan permusuhan diam-diam. Salma berjalan di antara dua dunia yang kini saling beradu, tanpa tahu siapa kawan siapa lawan. Arkan, meski belum menyaksikan langsung, mendengar laporan demi laporan tentang situasi ini. Ia mendengar bahwa kantor yang biasanya teratur kini gaduh karena satu kejadian kecil. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menaruh perhatian. Hanya karena seorang OB bicara bahasa asing, seluruh kantor jadi kacau? Ada yang tidak beres. Gumamnya lirih. Gelombang kecurigaan itu kian membesar, seperti ombak yang bersiap menghantam pantai. Tidak ada yang tahu apakah kebenaran akan segera terungkap, atau justru fitnah yang akan semakin merajalela. Yang pasti, ketenangan semu di kantor itu kini telah retak. Dan dari retakan itulah, akan lahir pertemuan yang lebih besar. Langkah kaki Arkan terdengar berat ketika ia berjalan menuju ruang kerjanya di lantai paling atas. Gedung yang biasanya dipenuhi suara mesin printer dan obrolan karyawan kini seolah menjadi lebih sunyi. Semua orang tahu, sang pemilik perusahaan baru saja mendapat laporan tentang kejadian yang melibatkan seorang OB bernama Salma. Dan ketika Arkan menaruh perhatian pada sesuatu, biasanya akan ada badai yang mengikuti. Arkan duduk di balik meja kayu besar yang menghadap jendela kota. Dari ketinggian itu, ia biasa melihat Jakarta seakan berada di genggamannya. Namun pagi ini, pikirannya justru tidak fokus pada bisnis, kontrak, atau angka. Ia memikirkan sosok gadis sederhana yang tiba-tiba membuat seluruh perusahaannya gaduh. Sebagai pemimpin, ia tidak suka ada hal yang mengganggu ritme kerja. Rasa penasaran bercampur dengan ketidakpercayaan membuat dadanya sesak. Panggil dia masuk. Perintah Arkan singkat pada asistennya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Salma melangkah masuk, menundukkan kepala, tangan meremas ujung seragamnya. Tidak ada keraguan bahwa ia merasa gugup. Namun di balik wajah pucatnya masih tersimpan ketenangan yang membuat Arkan justru semakin ingin tahu. Duduk, ucap Arkan. Suaranya berat dan tegas. Salma menurut, duduk di kursi depan meja yang selama ini hanya ditempati orang-orang penting. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara detik jam dinding dan hembusan AC. Arkan menatapnya lekat-lekat, seolah ingin menembus lapisan rahasia yang tersimpan di balik sorot mata gadis itu. Aku dengar kau berbicara dengan tamu asing menggunakan bahasa Jerman. Arkan membuka percakapan, tanpa basa-basi. Itu benar. Salma menunduk, lalu menjawab pelan. Benar, Pak. Bagaimana bisa seorang OB menguasai bahasa yang tidak mudah dipelajari? Jelaskan. Nada suara Arkan naik setingkat, bukan marah, tapi syarat dengan tekanan. Salma mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya jernih, tidak ada ketakutan berlebihan, meski jelas ada kegugupan. Saya pernah belajar, Pak. Hanya itu yang bisa saya katakan. Arkan mengetukkan jarinya ke meja. Belajar? Dari mana? Dari siapa? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan itu mengalir deras, seolah ia sedang menginterogasi seorang tersangka. Salma menarik napas dalam. Lalu, dengan keberanian yang tak disangka, ia menjawab bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan dalam bahasa Arab yang fasih, indah, dan penuh wibawa. Kata-katanya meluncur pelan, seakan menenangkan ruangan yang tegang. Arkan terkejut, tubuhnya sedikit condong ke depan. Ia tidak hanya bisa berbahasa Jerman, kini terbukti ia juga menguasai bahasa Arab dengan begitu alami. Setelah itu, Salma menutup ucapannya dan kembali ke bahasa Indonesia. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya pelajari adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Tidak ada maksud lain. Arkan menatapnya lama, mencoba memahami. Dalam hatinya, ada pertanyaan yang tak bisa ditepis. Siapa sebenarnya gadis ini?
Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bekerja sebagai OB bisa menguasai lebih dari satu bahasa asing? Rasa curiga semakin bercampur dengan rasa kagum yang tak terucap. Namun Arkan tidak ingin menampakkan kekaguman itu. Ia bersandar ke kursinya, menyilangkan tangan di dada, mencoba menjaga wibawa. Kau harus tahu, di perusahaan ini tidak ada ruang untuk rahasia. Aku tidak suka ada orang yang menutupi identitasnya. Jika kau berbohong, cepat atau lambat akan terbongkar. Jadi pikirkan baik-baik jawabanmu. Salma menunduk kembali. Ia menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara lirih. Saya tidak berbohong, Pak. Saya hanya tidak ingin masa lalu saya menjadi bahan gunjingan. Saya memilih diam, bekerja, dan menjalani hidup sederhana. Itu saja. Jawaban itu membuat Arkan terdiam. Ada kejujuran yang sulit dipalsukan dalam nada suara gadis itu. Namun ketidakjelasan tetap menggantung. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memaksa jawaban lebih detail, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Seakan tatapan mata Salma yang teduh itu memberi pesan tersirat bahwa semua akan terungkap pada waktunya. Ruangan itu kembali hening. Arkan menatap keluar jendela, lalu kembali menoleh pada Salma. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, jangan pernah membuat kegaduhan di perusahaanku. Jika kemampuanmu itu bermanfaat, kelak aku sendiri yang akan memintanya. Salma mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Ketika ia melangkah keluar ruangan, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, pertemuan barusan bukan sekadar konfrontasi biasa. Itu adalah titik awal perhatian langsung dari sang milioner yang selama ini tak pernah menoleh padanya. Perhatian yang bisa menjadi berkah, atau justru ujian yang lebih berat. Arkan masih duduk di kursinya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Hatinya tidak tenang. Ada rasa penasaran yang semakin membesar, seperti bara kecil yang menunggu ditiup angin. Ia sadar, gadis itu bukan sembarangan. Dan jika benar ia menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Hari-hari setelah konfrontasi itu tidak berjalan tenang. Meski Arkan tidak lagi memanggilnya, tatapan karyawan lain makin menusuk. Salma merasa seolah-olah ia hidup di dalam akuarium kaca. Setiap gerak-geriknya diperhatikan, setiap kata-katanya dinilai, bahkan keheningannya pun ditafsirkan berlebihan. Hatinya mulai penat. Tetapi ia terus berusaha tenang, menunduk dan bekerja, menyembunyikan gejolak yang ada di dadanya. Namun rasa penasaran orang-orang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Mereka haus akan penjelasan. Seakan-akan kehidupan sederhana Salma adalah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Fitnah pun berkembang. Ada yang mengatakan ia keturunan orang kaya yang jatuh miskin. Ada yang menuduhnya mata-mata perusahaan asing. Ada pula yang berani berkata ia hanya berpura-pura demi mencari perhatian Arkan. Setiap gosip menambah beban di pundaknya. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi yang membuat Salma tak lagi bisa berdiam diri. Siang itu, ruang rapat kecil dipenuhi karyawan yang tengah istirahat makan siang. Seorang staf wanita dengan nada mengejek berkata, "Jangan-jangan besok Salma bicara bahasa Rusia juga? Atau mungkin dia diam-diam agen rahasia?" Gelak tawa pecah, menusuk telinga Salma yang baru saja masuk membawa sapu. Dadanya bergetar, wajahnya menegang. Namun ia mencoba menahan diri. Ia sudah terbiasa menerima hinaan. Tetapi kali ini ada perasaan berbeda. Seakan waktunya memang sudah tiba untuk membuka sedikit tirai rahasia yang selama ini ia simpan. Dengan suara lembut tapi tegas, Salma menatap mereka satu persatu. "Kalian ingin tahu? Baik, aku akan ceritakan." Suasana mendadak hening, tawa terputus, semua mata tertuju padanya. Bahkan seseorang sempat menjatuhkan sendok karena terkejut dengan keberanian Salma yang biasanya diam. Salma menarik napas dalam, lalu perlahan mulai bercerita. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis yang dulu pernah tinggal di Jerman bersama ayah angkatku. Ia seorang dosen sekaligus penerjemah. Dari beliaulah aku belajar bahasa. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan kemampuan ini. Hanya saja aku memilih untuk tidak menunjukkannya.
Aku tidak ingin masa lalu membuatku tampak berbeda, karena pada akhirnya aku hanyalah seorang pekerja di sini. Kata-katanya menggema di ruangan. Beberapa orang saling berpandangan, antara terkejut dan tidak percaya. Ada yang mencoba tertawa sinis, tapi suara itu tercekat ketika melihat kesungguhan dalam sorot mata Salma. Ia tidak sedang mengarang cerita. Nadanya terlalu tulus, matanya terlalu jujur. Ia melanjutkan, suaranya bergetar namun tetap jelas. Keluarga angkatku sangat baik. Mereka memperlakukanku seperti anak sendiri. Namun satu tragedi mengubah segalanya. Kecelakaan merenggut nyawa mereka, meninggalkanku sendirian di negeri asing. Tidak ada harta, tidak ada siapapun. Aku pulang ke negeri ini hanya dengan pakaian di badan dan ilmu yang mereka ajarkan. Itulah sebabnya aku bekerja sederhana di sini. Karena aku sadar, dunia bisa mengambil segalanya dariku, tapi tidak bisa mencabut rasa syukurku pada Allah. Beberapa karyawan terdiam, tidak mampu menanggapi. Bagi mereka, ini pertama kalinya mendengar suara hati Salma yang begitu dalam. Tidak ada kesombongan dalam ceritanya, hanya luka yang ia rawat dengan kesabaran. Jadi jika kalian bertanya kenapa aku bisa bahasa Jerman atau bahasa lain, lanjutnya dengan lirih, itu bukan karena aku ingin pamer. Itu karena perjalanan hidup memaksaku belajar. Aku tidak meminta simpati. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, bekerja dengan ikhlas, dan percaya bahwa apapun yang tertulis sebagai takdir, itulah yang terbaik menurut Allah. Hening. Ruangan yang tadi riuh berubah menjadi sunyi. Bahkan suara detak jam terdengar jelas. Sebagian karyawan menunduk malu, menyadari betapa kejamnya bisikan yang mereka sebar. Ada pula yang masih menolak percaya, tapi jauh di dalam hati, mereka tahu kata-kata Salma tidak bisa dipandang remeh. Salah seorang staf pria akhirnya berkata pelan, "Maaf, Salma, kami tidak tahu." Salma hanya mengangguk, lalu kembali menunduk. Ia tidak meminta belas kasihan, cukup agar mereka berhenti menghakimi tanpa alasan. Kisah masa lalunya itu bukanlah dongeng, melainkan kenyataan pahit yang membentuk siapa dirinya sekarang. Ia berdiri di antara dua dunia, kemewahan yang pernah ia sentuh, dan kesederhanaan yang kini ia jalani. Namun bagi Salma, keduanya hanyalah jalan hidup. Yang paling penting baginya adalah menjaga hati agar tetap bersandar pada Allah, bukan pada harta atau status. Sejak hari itu, suasana kantor sedikit berubah. Ada yang mulai menaruh hormat, meski masih banyak pula yang tetap curiga. Tapi satu hal pasti, tirai misteri yang menutupi Salma kini mulai terbuka, dan dari baliknya tampak cahaya keteguhan seorang gadis yang bertahan dalam badai hidupnya. Gedung itu berdiri menjulang di tengah kota, bagaikan istana kaca yang memantulkan cahaya mentari pagi. Orang-orang yang keluar masuk di dalamnya bukanlah sembarang orang. Jas rapi, sepatu mengkilap, tas kerja bermerek. Mereka adalah pekerja-pekerja muda penuh ambisi yang menaruh harapan hidupnya di bawah naungan perusahaan raksasa milik seorang milioner muda bernama Arkan. Arkan dikenal dingin, disiplin, dan nyaris tak pernah menoleh pada hal-hal kecil di sekelilingnya. Bagi banyak orang, ia simbol kesuksesan, harta berlimpah, kecerdasan bisnis yang brilian, serta wibawa yang membuat siapapun segan. Namun di balik segala kemewahan itu, ada satu sosok yang justru selalu terlewatkan oleh pandangan mata. Salma, gadis OB yang tiap pagi datang paling awal dan pulang paling akhir. Salma bekerja dengan langkah ringan, menyapu lantai marmer yang licin, menata kursi rapat yang semalam penuh dengan gelas kopi dan kertas berserakan, juga memastikan meja-meja para eksekutif berkilau sebelum matahari terlalu tinggi. Ia tak pernah banyak bicara. Jika ditanya, jawabannya singkat. Jika dipuji, ia hanya tersenyum lalu menunduk. Dalam kesederhanaannya, Salma justru membawa ketenangan, seakan pekerjaannya bukan beban, melainkan ibadah yang ia jaga. Bagi sebagian orang di kantor, keberadaan Salma dianggap biasa saja, bahkan kadang tidak dianggap. Beberapa karyawan pernah menyepelekan pekerjaannya, memberi perintah seenaknya, atau bahkan melontarkan kata-kata merendahkan. Namun Salma jarang menunjukkan raut kecewa. Wajahnya tetap tenang, seperti ada sesuatu di balik tatapan matanya yang jernih. Di ruang lobi, lampu kristal berkilau,
menebarkan cahaya megah. Di sanalah Arkan sering melintas dengan langkah cepat, dikelilingi asistennya yang sibuk membawa berkas. Hari itu pun sama. Arkan berjalan menuju lift dengan ekspresi serius, tak memperhatikan apapun di sekitarnya. Tapi jika saja ia berhenti sejenak, mungkin ia akan melihat bagaimana Salma dengan sabar menghapus noda kecil di lantai, memastikan tak ada yang tergelincir, atau bagaimana ia menahan kantuk setelah lembur semalaman hanya untuk melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis. Kehidupan Salma di kantor besar itu bagai dua dunia yang berseberangan. Di satu sisi, gedung yang mewah dan penuh orang-orang yang mengejar prestise. Di sisi lain, dirinya yang hadir hanya dengan seragam sederhana, gaji pas-pasan, dan tekad untuk bertahan hidup. Namun di dalam hati, ia membawa keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah, dan tugas manusia hanyalah berusaha dengan penuh ikhlas. Beberapa rekan pernah diam-diam memperhatikan Salma. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang gadis muda yang jelas hidupnya serba terbatas tetap bisa bersikap tenang tanpa iri melihat kemewahan di sekitarnya? Di saat karyawan lain sibuk membicarakan liburan ke luar negeri atau gadget terbaru, Salma hanya diam sambil menunduk, menahan rasa letihnya. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kesederhanaannya. Pagi itu, hujan tipis membasahi kaca gedung. Dari lantai 30, tampak pemandangan kota yang berkabut. Para eksekutif sibuk menyiapkan presentasi penting untuk rapat besar bersama Arkan. Suasana tegang terasa di setiap sudut ruangan. Namun di antara semua itu, ada suara langkah ringan. Salma masuk, membawa pel dengan ember kecil. Ia menghindari pandangan orang-orang yang mungkin menganggap kehadirannya mengganggu. Padahal tanpa kerja kerasnya, rapat yang megah itu takkan berjalan dengan nyaman. Ada momen kecil yang nyaris luput dari perhatian. Saat salah seorang staf menjatuhkan pulpen mahal ke lantai, Salma cepat membungkuk mengambilkannya. Staf itu sempat terdiam sejenak, melihat tatapan mata Salma yang teduh. Ada sesuatu yang aneh, seolah sorot mata itu menyimpan rahasia besar yang tak selaras dengan seragam OB yang dikenakannya. Namun staf itu buru-buru berpaling, mengira hanya halusinasi. Hari-hari di kantor megah itu terus berjalan, tapi di balik rutinitas yang sama, sebuah peristiwa besar perlahan disiapkan oleh takdir. Tidak ada yang menyangka, gadis sederhana yang dianggap tak berarti itulah yang kelak akan mengguncang keyakinan mereka. Hari itu, suasana kantor kembali bergemuruh. Bisikan demi bisikan masih mengitari nama Salma. Ceritanya yang pernah tinggal di Jerman bersama ayah angkat kini menjadi bahan utama obrolan di setiap sudut ruangan. Namun di balik semua kegaduhan itu, Arkan diam-diam mulai bergerak. Rasa penasaran yang menyesaki hatinya tak lagi bisa dibiarkan. Ia memutuskan untuk menggali kebenaran lebih jauh. Arkan adalah tipe pria yang terbiasa memastikan segala hal dengan data, bukan sekadar desas-desus. Ia memiliki jaringan luas, akses ke catatan publik maupun arsip pribadi keluarga besar. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, ia meminta asistennya membuka kembali berkas-berkas lama yang pernah disimpan ayahnya sebelum wafat. Arsip-arsip itu berdebu, penuh dengan kontrak kerjasama internasional, catatan saham, dan korespondensi dengan rekan bisnis asing. Awalnya, semua tampak biasa saja. Namun di antara tumpukan berkas lusuh, Arkan menemukan sebuah map coklat dengan cap resmi dari Jerman. Tertulis di bagian depan, Nachlass Dokumente, dokumen warisan. Dahi Arkan berkerut. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada selembar surat wasiat yang ditulis tangan, ditandatangani seorang pria bernama Heinrich Müller, nama yang langsung mengingatkannya pada cerita Salma tentang ayah angkatnya. Arkan membaca dengan seksama. Tulisannya jelas. Heinrich menunjuk Salma sebagai ahli waris sah sebagian asetnya, termasuk sejumlah saham yang ia miliki di perusahaan yang dahulu sempat berkolaborasi dengan ayah Arkan. Hati Arkan berdegup kencang. Ia tidak menyangka, garis nasib yang tampak begitu berjauhan ternyata bertaut erat sejak lama. Ia teringat percakapan singkat dengan Salma, bagaimana gadis itu berkata bahwa ayah angkatnya memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Ternyata bukan sekadar hubungan biasa. Heinrich Müller adalah mitra strategis ayah Arkan dalam salah satu proyek besar yang menjadi pondasi awal kejayaan perusahaan.
Dan kini, darah baru yang diwariskan padanya justru mengalir pada seorang gadis yang selama ini dianggap remeh, seorang OB bernama Salma. Arkan menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya menatap kosong ke arah jendela gelap. Malam itu, kota tampak berkilau dengan cahaya lampu, tetapi pikirannya justru penuh awan pekat. Ia bergulat dengan pertanyaan, mengapa ayahnya tidak pernah menyebutkan hal ini sebelumnya? Mengapa surat wasiat itu tersimpan tanpa pernah dibicarakan? Dan yang paling mengganggu, mengapa Salma sendiri tampak tak ingin mengungkitnya, seolah menolak warisan besar yang sebenarnya bisa mengubah hidupnya? Keesokan harinya, Arkan membawa dokumen itu ke notaris keluarga untuk memastikan keasliannya. Jawaban notaris membuatnya semakin terperangah. Surat itu asli, terdaftar resmi, dan sah secara hukum. Dengan kata lain, Salma memiliki hak atas sebagian aset berharga yang masih berhubungan dengan perusahaan ini. Arkan duduk terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan itu. Dalam dirinya, muncul campuran rasa kagum, kaget, sekaligus resah. Kagum karena Salma ternyata lebih dari sekadar gadis sederhana. Kaget karena hubungannya dengan keluarganya jauh lebih dekat daripada yang ia kira. Resah karena ia tahu, jika hal ini terungkap di kantor, akan terjadi kegaduhan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, Salma menjalani hari-harinya dengan wajah biasa, tak mengetahui bahwa rahasia yang ia simpan mulai terbuka satu persatu. Ia tetap mengepel lantai, menata meja, dan menunduk sopan setiap kali berpapasan dengan karyawan lain. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia sebenarnya merasa lelah menyembunyikan siapa dirinya. Ia takut jika masa lalu kembali mengejarnya, ia akan kehilangan ketenangan yang telah ia perjuangkan selama ini. Malam itu, ketika semua karyawan pulang, Arkan kembali menatap surat wasiat di mejanya. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh tanda tangan Heinrich Muller yang tegas. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapkan dokumen ini kepada Salma. Namun ia juga sadar, keputusan itu akan mengguncang bukan hanya hidup Salma, tetapi juga stabilitas seluruh perusahaan. Dalam keheningan, Arkan teringat perkataan Salma yang sederhana. Saya tidak ingin masa lalu menyeret saya kembali ke dunia ambisi. Saya hanya ingin hidup sederhana, karena saya yakin yang abadi hanyalah ketetapan Allah. Kalimat itu menusuk hatinya. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki hak atas warisan besar justru memilih bekerja dengan pel sederhana? Pertanyaan itu membuatnya semakin penasaran, sekaligus semakin sulit tidur malam itu. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Arkan masih menyimpan rapat-rapat temuan tentang surat wasiat Heinrich Muller. Namun perasaan dan sorot matanya terhadap Salma tak lagi sama. Ia mulai memperhatikan gerak-geriknya, menilai setiap ucapannya, dan tanpa sadar menaruh perlakuan berbeda. Meski Arkan tidak pernah mengatakannya di depan umum, kepekaan karyawan lain segera menangkap perubahan itu. Dan disinilah masalah besar dimulai. Karyawan yang sejak awal sudah merasa iri pada perhatian yang diterima Salma kini semakin gelisah. Mereka melihat, ada sesuatu yang istimewa pada gadis OB itu. Jika sebelumnya sekadar gosip tentang kemampuan bahasa asingnya, kini semua orang yakin ada rahasia besar yang melibatkan dirinya dengan perusahaan. Tatapan penuh curiga berubah menjadi bisik-bisik sinis yang semakin tajam. Lihat saja, sekarang bos sering memanggilnya. OB macam apa yang bisa sedekat itu dengan pemilik perusahaan? Ucap seorang staf dengan nada menusuk, membuat yang lain tergelak. Jangan-jangan memang ada hubungan darah, atau malah, dia sedang berusaha memikat hati bos, timpal yang lain. Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada kabar resmi. Fitnah mulai tumbuh liar. Ada yang menuduh Salma berpura-pura sederhana agar mendapat simpati. Ada pula yang berkata ia hanya sedang menunggu waktu untuk merebut sesuatu yang bukan haknya. Dan semakin lama, gosip itu menjelma menjadi keyakinan bagi sebagian orang. Salma merasakannya setiap kali ia berjalan di lorong. Bisikan-bisikan yang tadinya lirih kini terdengar cukup jelas. Tatapan mata yang tadinya penuh tanya kini berubah menjadi tajam, menusuk hingga ke dadanya. Ia mencoba bersabar, menguatkan diri dengan doa. Allah Maha Mengetahui, hati manusia bisa salah menilai, tapi tidak dengan pandangannya, bisiknya dalam hati. Namun sekuat apapun ia berusaha tegar,
Rasa sakit itu tetap menghujam. Suatu siang, saat Salma sedang merapikan ruang rapat kecil, sekelompok staf sengaja masuk sambil tertawa keras. Salah seorang dari mereka meletakkan map di meja dengan keras, lalu berkata dengan nada menghina, "Kalau memang kamu pintar, kenapa tidak duduk saja di kursi ini, Salma? Kenapa memilih bawa pel? Atau sebenarnya kamu punya rencana lain?" Ruangan seketika hening. Salma menatap mereka, bibirnya bergetar, namun ia menahan diri. Ia hanya menjawab singkat, "Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk merebut apapun." Jawaban itu seharusnya menutup perdebatan, tapi justru menambah ejekan. Ah, terlalu mulia jawabannya. Jangan-jangan dia pandai bersandiwara, kata salah satu staf lain sambil tertawa miring. Salma merasakan matanya panas, namun ia tidak ingin air mata jatuh di hadapan mereka. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, fitnah itu akan semakin liar. Maka ia memilih diam, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi di dalam hati, ada rasa perih yang sulit ia sembunyikan. Ia merasa sendirian di tengah kerumunan yang tidak lagi ramah. Sementara itu, Arkan mulai mendengar kabar tentang fitnah ini. Asistennya melaporkan bahwa beberapa karyawan gelisah. Bahkan ada yang terang-terangan menolak bekerja sama jika Salma terus ada di lingkungan mereka. Arkan terdiam lama. Ia tahu gosip di kantor bisa menjadi racun yang menghancurkan stabilitas. Tetapi ia juga sadar, kebenaran belum bisa diungkap sepenuhnya. Di satu sisi, ia ingin segera memperlihatkan surat wasiat Heinrich Müller agar semua orang tahu siapa Salma sebenarnya. Namun di sisi lain, ia khawatir kebenaran itu justru membuat keadaan semakin kacau. Ia belum siap menanggung ledakan yang mungkin terjadi jika seluruh perusahaan tahu bahwa OB yang selama ini mereka hina ternyata memiliki hak besar dalam perusahaan ini. Salma, di luar sepengetahuan Arkan, memilih jalan sunyi. Malam-malam ia bangun, menengadahkan tangan dalam doa. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku tidak mencari kedudukan, tidak mencari harta. Aku hanya ingin hidup sederhana. Jika ini adalah ujian, berilah aku kekuatan." Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Namun wajahnya tetap dipenuhi ketenangan setelahnya. Hari demi hari, ketegangan itu semakin terasa. Karyawan yang iri makin berani menunjukkan ketidaksukaan mereka. Ada yang sengaja meninggalkan pekerjaan kotor untuk Salma. Ada yang mengabaikan sapaan ramahnya. Bahkan ada yang sengaja menutup pintu rapat di hadapannya. Semua itu dilakukan untuk menekan, untuk mengingatkan bahwa ia bukan bagian dari mereka. Namun, semakin keras mereka menekan, semakin kuat pula hati Salma ditempa. Ia tahu, dunia bisa saja mencemooh, tetapi Allah tidak pernah lalai melihat kesabarannya. Ia percaya, badai ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menyingkap kebenaran yang lebih besar. Dan disinilah ketegangan memuncak. Gedung megah yang biasanya penuh wibawa kini dipenuhi suasana tak nyaman. Para karyawan terbagi dalam dua kubu. Mereka yang diam-diam mulai menghormati Salma, dan mereka yang membenci serta ingin menyingkirkannya. Semua menunggu langkah berikutnya. Apakah Salma akan terus bertahan dalam diam, ataukah Arkan akhirnya turun tangan untuk menghentikan badai yang semakin menggila? Arkan duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tegang. Dokumen-dokumen penting berserakan di hadapannya, tetapi matanya tak lagi fokus pada angka-angka dan grafik. Ia memikirkan sesuatu yang jauh lebih rumit daripada kontrak bisnis, keputusan mengenai Salma. Sejak gosip itu semakin liar, kantor tidak lagi terasa seperti tempat kerja profesional. Atmosfer penuh kecemasan menyelimuti setiap ruangan. Arkan bisa merasakan retakan halus di dinding loyalitas para karyawan. Sebagian mulai berani mempertanyakan kebijakannya. Bahkan ada yang secara tidak langsung menuntut agar ia menjelaskan siapa sebenarnya Salma. Namun Arkan tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia segera mengungkapkan surat wasiat Heinrich Müller, badai yang saat ini hanya berupa fitnah akan berubah menjadi gelombang besar yang mungkin mengguncang pondasi perusahaannya. Tapi jika ia membiarkan gosip terus berkembang, Salma akan semakin tertekan, dan rasa iri karyawan bisa berubah menjadi pemberontakan terselubung. Hatinya bimbang.
Untuk pertama kalinya, Arkan merasakan dilema yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika bisnis. Malam itu, ia berjalan keluar dari kantornya dan menatap langit kota dari balkon gedung. Lampu-lampu jalan berkelip. Kendaraan berlalu lalang seperti aliran sungai cahaya. Dalam kesunyian itu, ia mengingat kembali tatapan mata Salma yang jernih saat berkata, "Saya hanya ingin hidup sederhana, karena saya yakin yang abadi hanyalah ketetapan Allah." Kata-kata itu menusuk relung hatinya. Ia, seorang milioner dengan segala kemewahan, justru merasa kosong dibandingkan gadis sederhana yang penuh keyakinan. Kenapa aku, yang punya segalanya, merasa kalah dari seorang OB? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu menghantam egonya. Selama ini, Arkan percaya bahwa kekuatan terbesar ada pada harta, jaringan, dan pengaruh. Tetapi keberanian Salma menghadapi fitnah dengan kesabaran justru menunjukkan kekuatan yang tak pernah ia miliki. Dan itulah yang membuat dilema ini semakin berat. Apakah ia harus melindungi Salma, atau justru menyingkirkannya demi menjaga stabilitas kantor? Hari-hari berikutnya, tatapan karyawan pada Arkan juga berubah. Mereka mulai menunggu sinyal dari pimpinannya. Apakah ia berpihak pada Salma atau pada mayoritas karyawan yang iri? Arkan menyadari, keputusannya bukan hanya akan menentukan nasib seorang gadis, tetapi juga masa depan perusahaannya. Suatu sore, ia memanggil Salma kembali ke ruangannya. Kali ini suasananya lebih pribadi. Hanya ada mereka berdua, tanpa saksi. Arkan menatapnya lama sebelum berkata, "Kau tahu apa yang terjadi di luar sana? Gosip tentangmu sudah kelewat batas. Jika aku biarkan, mungkin suatu hari mereka akan benar-benar melawan. Tapi jika aku membelamu, aku harus siap menghadapi resiko perpecahan. Katakan padaku, Salma, apa yang sebenarnya kau inginkan?" Salma menunduk. Wajahnya teduh meski jelas terlihat lelah. "Saya tidak meminta apa-apa, Pak. Saya tidak mencari kedudukan, tidak mencari simpati. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Saya percaya, kalau saya sabar, Allah akan tunjukkan kebenarannya pada waktunya. Saya tidak ingin Bapak harus memilih antara saya atau mereka." Jawaban itu membuat dada Arkan sesak. Ia merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih bijak dari dirinya. Seorang gadis yang seharusnya menjadi kecil justru menunjukkan kebesaran hati yang sulit dicari di kalangan orang-orang sukses. "Kalau kau terus diam, mereka akan menginjakmu," ucap Arkan. Nadanya meninggi. Salma mengangkat kepalanya, menatap Arkan dengan sorot mata penuh keyakinan. "Biarlah mereka menginjak, Pak. Dunia ini tidak abadi. Yang penting, saya tidak menginjak kembali. Saya tidak mau hati saya kotor hanya karena membalas kebencian dengan kebencian. Saya percaya Allah akan angkat derajat siapapun yang Ia kehendaki, tanpa harus saya paksa." Kalimat itu menghantam Arkan lebih keras daripada semua kritik yang pernah ia terima dalam rapat bisnis. Kata-kata yang sederhana, namun mengandung kekuatan spiritual yang membuat egonya luluh. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di hadapan seseorang yang tidak bisa ia beli dengan harta, tidak bisa ia tekan dengan jabatan, dan tidak bisa ia tundukkan dengan ancaman. Malamnya, Arkan tidak bisa tidur. Ia terus merenungkan ucapan Salma. Dalam doa singkatnya, ia memohon petunjuk, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sejak lama. "Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang benar," bisiknya, mata terpejam, hati bergetar. Ujian hatinya mencapai puncak ketika ia menerima laporan resmi dari manajemen. Beberapa karyawan berencana mengajukan mosi protes jika Salma tetap bekerja di perusahaan. Itu berarti pilihannya harus segera ditentukan. Melindungi Salma berarti menghadapi resiko kehilangan kepercayaan banyak karyawan. Namun mengorbankan Salma berarti ia harus mengkhianati nuraninya sendiri. Arkan berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Wajahnya penuh ketegangan. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Setiap langkah salah bisa menghancurkan bukan hanya perusahaannya, tapi juga hatinya sendiri. Hari itu, suasana kantor berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih berat, seakan seluruh gedung menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Arkan mengumumkan akan mengadakan rapat besar mendadak,
mengumpulkan semua karyawan tanpa pengecualian. Kabar itu segera menyebar, menimbulkan spekulasi liar. Ada yang menduga ia akan mengumumkan restrukturisasi. Ada pula yang yakin ini berkaitan dengan gosip seputar Salma. Ketika pintu ruang rapat utama terbuka, semua karyawan sudah duduk berjajar. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu bercampur dengan cemas. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya yang menambah kesan megah. Namun hati mereka justru berdegup lebih cepat. Di tengah ruangan, kursi besar Arkan masih kosong. Semua mata menunggu. Semua telinga bersiap mendengar. Salma berdiri di belakang, menunduk sambil memeluk map kecil berisi daftar tugas kebersihan. Ia tidak diundang secara resmi, namun beberapa staf sengaja membiarkannya masuk agar ia bisa menyaksikan sendiri apa yang akan terjadi. Tatapan sinis dan senyum miring menyambutnya, seolah mereka yakin hari ini akan menjadi akhir dari kisah gadis sederhana itu. Tak lama, pintu terbuka lebar. Arkan masuk dengan langkah tegas. Wajahnya serius. Semua orang berdiri memberi salam hormat, lalu duduk kembali dalam diam. Arkan meletakkan sebuah map coklat di atas meja besar. Map yang beberapa hari terakhir menyita pikirannya. Ia menatap ruangan penuh karyawannya, lalu berkata dengan suara tenang namun dalam. Hari ini, saya memanggil kalian bukan untuk membicarakan bisnis atau target, tapi untuk meluruskan sesuatu yang sudah terlalu lama dipenuhi gosip dan fitnah. Bisikan kecil terdengar, lalu hening kembali. Semua orang menahan napas. Arkan membuka map coklat itu perlahan. Kalian semua tahu tentang Salma. Seorang OB yang akhir-akhir ini menjadi pusat pembicaraan. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, mencibir, bahkan menuduh. Hari ini, saya akan ungkapkan kebenarannya. Mata-mata segera menoleh ke arah Salma yang berdiri di belakang. Gadis itu menggenggam erat map di tangannya. Wajahnya menegang, namun sorot matanya tetap jernih. Arkan mengangkat selembar kertas bertanda tangan resmi. Ini adalah surat wasiat dari Heinrich Müller, salah satu mitra bisnis ayah saya di masa lalu. Dalam dokumen ini tertulis jelas bahwa Salma adalah ahli waris sah sebagian asetnya, termasuk saham yang terkait dengan perusahaan ini. Dengan kata lain, Salma memiliki hak yang tidak bisa dipungkiri atas sebagian dari apa yang kita bangun hari ini. Ruangan meledak dengan desisan dan bisikan. Beberapa mulut terbuka tak percaya, sebagian menutup wajah, sebagian lagi menatap Salma dengan campuran kagum dan malu. Suasana menjadi riuh, sampai Arkan mengangkat tangannya, memaksa semua diam. Saya tahu, bagi banyak dari kalian ini sulit diterima. Kalian melihatnya hanya sebagai OB, gadis sederhana yang bekerja membersihkan lantai dan meja. Tapi kenyataannya, ia lebih dari itu. Ia memiliki latar belakang, hak, dan kehormatan yang selama ini tidak ia ungkapkan, bukan karena ingin menipu, tapi karena ia memilih hidup sederhana. Ia memilih diam daripada pamer. Dan saya katakan pada kalian semua, itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Arkan berhenti sejenak, menatap semua wajah yang kini menunduk malu. Kalian merendahkannya, menuduhnya, bahkan menekan batinnya. Padahal ia telah menunjukkan keteguhan hati yang lebih besar daripada siapapun di ruangan ini. Ia bisa saja menuntut haknya sejak awal, tetapi ia memilih menyapu lantai dan bekerja dengan sabar, percaya pada ketetapan Allah. Tanyakan pada diri kalian sendiri, siapa yang sebenarnya lebih mulia? Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bersuara. Salma berdiri terpaku. Air matanya menggenang. Ia tidak pernah menduga rahasia yang ia simpan rapat-rapat akan diungkap dengan cara seperti ini. Jantungnya berdegup kencang, antara lega dan cemas, tetapi dalam hatinya ada bisikan halus. Inilah saatnya. Allah tidak pernah menutup kebenaran selamanya. Arkan melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut. Mulai hari ini, aku tidak ingin ada lagi gosip atau fitnah tentang Salma. Jika kalian ingin menilai seseorang, nilai dari hatinya, dari kesabarannya, bukan dari status atau pekerjaannya. Karena sesungguhnya, kedudukan sejati tidak ditentukan manusia, melainkan ditentukan oleh Allah. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam nurani semua orang.
Beberapa karyawan meneteskan air mata, menyesali ucapan-ucapan kasar yang pernah mereka lontarkan. Ada pula yang hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah Salma. Salma sendiri akhirnya menitikkan air mata. Namun air mata itu bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan. Beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Ia tidak lagi menjadi objek fitnah, melainkan berdiri sebagai saksi bahwa keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya. Ia menunduk dalam-dalam, berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kebenaran pada waktunya." Ruang rapat yang tadi penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat pengakuan. Tidak ada sorak gembira, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang syarat dengan rasa malu, penyesalan, dan kekaguman. Semua orang tahu, hari itu adalah titik balik. Dan mereka sadar, tidak akan ada lagi yang sama setelah ini.